Di sebuah perumahan sederhana pinggiran kota, tinggal sepasang suami istri yang sudah 8 tahun menikah. Namanya Dinda dan Arga. Dinda, seorang guru SD, lembut, telaten, dan dikenal murid-muridnya sebagai ibu guru paling sabar. Sementara Arga, suaminya, bekerja di pabrik tekstil. Gajinya pas-pasan, tapi dia tipe laki-laki bertanggung jawab. Pulang kerja langsung ke rumah, tak banyak bicara, tapi sayang keluarganya setengah mati. Mereka punya 2 anak, Rara 8 tahun dan Dito 5 tahun. Anak-anak yang lucu dan aktif. Keluarga kecil ini, kalau dilihat dari luar, seperti keluarga harmonis biasa. Tapi seperti banyak rumah tangga lain, cerita mereka tak selalu seindah unggahan Instagram. Hari itu, Dinda pulang kerja agak murung. Di grup WA alumni, temannya baru saja posting rumah barunya. 2 lantai, gaya Scandinavian, ada kolam ikan, dan ruang kerja estetik. Ya Allah, sama-sama guru, kok bisa ya? Dinda melihat sekeliling rumahnya. Dindingnya retak kecil, kulkas kadang ngadat, sofa hadiah nikah pun mulai mengelupas. Malam itu, saat Arga baru selesai mandi, Dinda nyeletuk. Mas, kamu nggak pengen ya punya rumah yang lebih bagus? Arga kaget. Loh, rumah kita ini nggak cukup ya, Din? Cukup sih, tapi kamu lihat temen-temenku. Mereka udah upgrade. Masa kita gini-gini aja? Malam itu jadi malam yang sunyi. Arga diam, bukan karena marah, tapi hatinya sesak. Ia merasa gagal. Ia merasa tak cukup untuk istri dan anak-anaknya. Hari-hari berikutnya, mulai banyak hal kecil yang berubah. Dinda mulai sering belanja online, barang-barang yang bukan prioritas. Tirai baru, pajangan rumah, Cooper Travel. Walau dicicil, akhirnya tagihan numpuk. Arga juga ikut terseret, mulai coba jualan sampingan online, kerja lembur. Bahkan ikut grup saham instan. Tapi hasilnya bukannya nambah, malah boncos. Di akhir bulan, tabungan 0. Bahkan pinjaman online sempat jadi pilihan terakhir. Suatu malam, listrik rumah mati. Token habis. Dan di saat itulah Rara bertanya, Bu, rumah kita kok mati lampu terus sih? Kan aku lagi belajar. Hati Dinda remuk. Ia peluk Rara. Dan saat itulah Dinda sadar, ia terlalu sibuk mengejar rumah indah, sampai lupa membangun rumah tangga yang utuh. Keesokan paginya, Dinda ajak Arga bicara serius. Di meja makan, dengan teh hangat dan tanpa basa-basi. Mas, aku minta maaf. Aku terlalu banyak lihat hidup orang, sampai lupa hidup kita ini, ya udah indah, walau belum sempurna. Arga menatapnya pelan. Aku juga, Din. Harusnya dari dulu kita duduk bareng, bukan saling menyimpan kecewa. Hari itu jadi hari pertama mereka menata ulang semuanya. Mereka mulai bikin pos-pos keuangan. Dinda belajar literasi finansial. Mereka berdua sepakat, hidup bukan tentang terlihat mewah, tapi tentang merasa cukup. Dinda buat jurnal keuangan keluarga. Arga mulai investasi kecil-kecilan, belajar dari sumber terpercaya. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, mereka bisa menabung. Bahkan bisa traktir anak-anak makan sushi di mall. Bukan karena flexing, tapi karena mereka memang mampu. Kini, rumah mereka masih di tempat yang sama, tapi lebih hidup. Anak-anak tumbuh dengan cinta. Mereka punya rencana bersama. Dan yang terpenting, mereka belajar bahwa warisan termahal bukan rumah, tapi mindset yang sehat, kebiasaan yang baik, dan hubungan yang saling menguatkan. Pernah ngerasa hidup mustak karena lihat hidup orang lain? Coba deh, komen di bawah. Hal paling receh apa yang bikin kamu ngerasa gagal? Padahal sebenarnya enggak juga. Siapa tahu, jawabanmu bisa jadi awal kamu sadar
bahwa kamu nggak harus kayak versi orang, tapi cukup versi dirimu sendiri.